Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Nampaknya pada saat commercial break lebih hangat dibanding pada saat live. Tapi mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar retorika belaka seperti istilahnya Bu Eni tadi. Ini bukan menohok ke pihak tertentu. Kita cari untuk yang terbaik untuk masyarakat. Tapi begini, ini kan yang dibutuhkan rakyat sebenarnya kan bukan sekedar soal hitung-hitungan matematisnya, tapi program yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bu Eni, Anda punya catatan nggak yang sebenarnya program itu yang bisa langsung dirasakan manfaat oleh rakyat terkait dengan pengalihan subsidi BBM ke sektor lain? Ya pasti kegiatan yang produktif. Jadi orang nggak usah dikasih BLSM, nggak usah dikasih Raskin, asal mereka mendapatkan pekerjaan. BLT begitu? BLT itu kan sifatnya yang betul-betul tidak mampu, tidak produktif. Darurat. Ya, untuk jaring pengaman. Itu fungsinya, itu sebenarnya sudah tugasnya Kementerian Sosial gitu kan. Nah, kalau ini kan program ya, artinya sistem yang ingin dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau untuk bagaimana orang yang miskin ini tidak kena dampak, disiapkan dulu. Nah, sebenarnya tadi saya ingin melanjutkan kalau yang untuk tax ratio ini terlalu Pak Wijan tadi ini belanjanya sudah dihabiskan terus pajaknya disuruh dinaikkan. Nah, itu makanya masyarakat tuh milihnya Pak Jokowi gitu kan. Kalau Pak Jokowi itu ngeluh lagi ya percuma dong kita milih Pak Jokowi gitu kan. Kalau itu saya juga nggak setuju gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah kenapa orang selama ini resisten setiap pemerintah berencana kenaikan BBM. Nah, itu karena memang tidak ada konsistensi. Jadi ketika BBM dinaikkan, tetapi yang dilakukan hanya memberikan BLT, BLSM. Nah, mestinya ini harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan energi nasional. Itu dulu. Jadi kalaupun ada tidak parsial ya, artinya memang juga jangka panjang menyeluruh. Jangka menengah. Tapi kan tadi ada menarik sekali statement dari warga yang kita putar di awal Bu Eni, bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang tidak masalah harga itu dinaikkan ya kan. Yang penting pasokan ada. Nah, itu kan satu pola pikir yang memang sudah berubah ya di kalangan masyarakat. Pak Wijayanto, program konkretnya sebenarnya apa? Kalau cuma copy paste dari zaman Pak SBY Budiono atau Pak SBY JK ya, JK periode pertama, lah sama aja dong. Janji-janji Jokowi apa yang membuat perubahan di periode untuk terkait dengan energi ya? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Eni, harus ada rencana jangka panjang kita memperbaiki energi mix. Seperti tadi sudah disinggung masalah biofuel, itu betul karena kita mempunyai potensi yang luar biasa di CPO, dan tidak semua produk CPO itu bagus untuk dikonsumsi. Yang grade-nya rendah, yang harganya murah, itu bisa dilempar untuk dijadikan campuran bagi bahan bakar. Di Brasil itu sudah sampai 35%, 40% BBM itu komposisinya dari minyak nabati. Jadi sampai level itu kita bisa lakukan. Kemudian gas. Konversi ke gas tadi memang ini memerlukan waktu infrastruktur cukup panjang. Infrastruktur artinya harus ada modal dulu untuk membangun. Modalnya itu dari PBN. Ya ini misalnya. Jadi penghematan ini untuk modal itu. Salah satunya. Kemudian ada beberapa program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Tapi kita lihat apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Kita bayangkan keluarga miskin. Oh, mereka butuh kesehatan gratis. Oh, mereka butuh pendidikan gratis. Mereka butuh subsidi makanan bergizi bagi anak-anaknya. Itu akan menjadikan prioritas kami. Sedang disusun konsep yang komprehensif. Jadi apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah yang lalu itu sudah bagus, lengkap. Hanya memang masih terpisah-pisah. Kementerian ini melakukan A, kementerian ini melakukan B, dan lain sebagainya. Sehingga targetnya itu kurang jelas, monitoringnya kurang bagus, kemudian koordinasinya juga sering ada kesulitan. Nah, ini kita coba ingin membuat sesuatu yang komprehensif. Contoh yang paling bagus itu seperti yang dilakukan oleh Brasil. Brasil sama kompleksnya dengan Indonesia, tetapi political will mereka untuk melakukan suatu program komprehensif seperti ini, ya membantu mereka mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan lain sebagainya. Sebenarnya gini Mas, masih ada celah sih sebenarnya. Jadi kalau ada konsistensi kebijakan, katakanlah misalnya kita kan sudah ada affirmative policy untuk pendidikan 20%, dan itu sangat besar. 20%. Tapi masih sama termasuk gaji, ya kan, gaji guru. Tapi enggak, kalau misalnya 20% itu serius dikelola betul-betul untuk pendidikan, ini yang tadi disampaikan pendidikan gratis dan minimal tidak dengan standar yang sangat-sangat minimal, itu sudah melegakan
masyarakat. Kesehatan juga demikian. Terasa kompensasinya 5%. Ya. Nah, jadi kalau anggaran pendidikan dan kesehatan ini benar-benar dikelola secara baik, tidak dengan seperti pemerintah sekarang, ini ketika BBM dinaikkan itu minimal masyarakat itu tidak terlalu bergejolak karena pengeluaran untuk pendidikan sudah relatif murah, kesehatan juga. Gitu dampak inflasi gimana? Inflasi memang tidak bisa dihindarkan, tetapi yang harus kita catat selama ini, kenapa setiap ada kebijakan kenaikan BBM inflasinya luar biasa, ini kan baru sekarang. Dulu waktu Pak Harto tidak kok, ada harga naik, tetapi biasa, wajar, normal gitu. Nah artinya apa? Itu pasti satu, ada trust dari masyarakat. Nah kedua, ini memang jelas realokasinya gitu, sehingga tidak banyak menimbulkan ekspektasi inflasi yang berlebihan. Jadi yang menyebabkan harga tidak terkendali itu sebenarnya ekspektasi inflasi. Jadi kalau dampak real langsungnya ini kan tinggal dihitung berapa kontribusi BBM terhadap perekonomian gitu kan. Karena sekarang sebenarnya kan industri ini kan sudah nggak menggunakan BBM bersubsidi. Artinya yang akan berkena dampak, andepun ini kalangan dunia usaha, ini baru hanya di jalur distribusi terutama. Nah, kalau jalur distribusinya nanti pemerintah ini akan serius menganggarkan yang memadai untuk infrastruktur dan sebagainya, maka pengusaha juga nggak mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Tapi yang penting kan trust ya kepada pemerintah ya. Betul, mumpung ini kapital dari masyarakatnya masih tinggi kepercayaan. Pak Iksan, kan Pak SBY kan sudah lebih dari 4 kali kan menaikkan harga BBM, turun juga ada 4 kali. Iya kan? Artinya kan bukan barang baru yang harus menjadi sebuah hal yang ditakuti oleh Pak SBY. Tapi sikat aja, ini kan katanya ini trust. Ya, kalau Pak Jokowi yang punya trust, ya silakan Pak Jokowi yang naikkan. Ini bahasa politisi. Betul kan? Ujungnya itu retorika. Saya ingin sedikit menambahkan ya. Ada satu catatan sebenarnya begini ya. Enggak, yang bukan retorika begini. Jadi ini fakta politik ya, bukan retorika ini. Bahwa siapapun yang menaikkan harga BBM itu secara politik anjlok. Faktanya. Padahal lihat ya di 2014. Udah nggak ada kepentingan loh sekarang. Nggak ada kepentingannya di 2019 di kemudian hari. Ya ini politik tuh dinamis. Jadi kalau misalnya dibilang jadi bukan untuk rakyat dong. Bukan untuk rakyat, justru untuk rakyat. Kita kenapa mempertahankan harga BBM? Supaya itu tadi LPG 12 kilo udah naik, TDL udah naik. Kalau Pak Jokowi mau menambah beban penderitaan rakyat ya silakan justru saja. Logika gitu sederhananya kenapa Pak SBY nggak naik-naik 3.000 langsung sekarang? Toh nggak maju lagi kan? Karena Pak SBY nggak mau menambah beban penderitaan rakyat. Nah, beban rakyat Pak Jokowi, atau beban politik sebenarnya? Dua-duanya ya sama aja beban. Karena kalau rakyat menambah penderitaan rakyat itu beban politik juga menjadi kita. Jadi silakan Pak Jokowi yang ambil pilihan itu gitu kan. Jadi sebenarnya begini, saya melihat ya, kita akan melihat antrian di pompa bensin ini akan bertahan cukup lama. Masalah antrian itu juga perlu saya komentari, itu karena Pak Jokowi dan Pak JK itu mengomentari tentang APBN 2015 yang sebenarnya salah konteks. Dia ngomong tentang APBN 2015, cuma dampaknya ke APBNP 2014. Coba kalau dia nggak ngomong akan menaikkan harga BBM, itu mungkin antrian dia nggak separah itu. Dan yang menariknya juga masalah antrian kelangkaan ini yang paling banyak terjadi justru di kota-kota di Jawa Tengah kan. Kalau ini pertanyaan kenapa gitu. Ini harus pakai lembaga survei. Kalau ini komentarnya Pak Iksan betul. Tapi dalam perspektif yang lain ya, Pak Wijanto, Anda bisa komentari ini nanti bahwa apa yang menjadi statement Jokowi JK itu kan memberikan pengaruh juga kan kepada masyarakat. Apakah itu positif atau negatif? Artinya sebenarnya trust masyarakat terhadap pemerintah baik sekarang dan yang akan datang itu yang jadi modal bagi pemerintah berikutnya. Pertanyaan saya adalah berapa angka yang akan dipatok oleh Pak Jokowi untuk naik pertama kali? Ya, jadi begini, ketika kita berbicara menaikkan BBM, satu hal yang paling penting tadi disebut oleh Ibu Eni, trust. Yang kedua adalah komunikasi politik antara para tokoh dengan rakyat kepada rakyat. Ketika dijelaskan bahwa subsidi nggak dikurangi kok, hanya dipindahkan ke hal-hal yang rakyat lebih butuhkan. Bahwa subsidi BBM itu larinya ke orang-orang yang bermobil, faktanya memang begitu. Harus dijelaskan dengan bahasa rakyat. Ketika ketika rakyat merasa bahwa ini untuk kepentingan rakyat, pasti cara pandang mereka akan berbeda. Itu satu. Nah, tentang harga begini,
saya tidak dalam posisi untuk mendisclose angka, tetapi dalam proses kita menghitung secara detail dampaknya, kemudian juga nanti program-program pendampingnya supaya masyarakat miskin itu tidak mengalami dampak. Misalnya bagaimana kita menjamin suplai makanan, bahan makanan supaya tidak terganggu. Karena dalam konteks menaikkan harga BBM ini sering naik itu karena dimain-mainkan juga, karena supply yang terganggu, kemudian ada yang menimbun dan lain sebagainya. Bagaimana tata niaga, bagaimana supply itu diawasi betul, sehingga tidak ada pelonjakan harga akibat supply. Bagaimana? Yang ngawasin? Oh, Pemda, kemudian pemerintah pusat. Pemerintah pusat sama daerah bisa nggak koordinasi orang? Ya, kita lihat nanti. Tetapi kita sedang menyusun program untuk itu. Nah, masalah harga, saya tidak ingin menyebutkan angka, tetapi salah satu rekan ya, Andi Wijayanto menyebutkan range. Nah, kira-kira barangkali itu bisa dijadikan referensi. Dari berapa sampai berapa? Range yang dianalisis sampai 3.000. Tapi angkanya berapa? 3.000. Begini, kita bisa membuat skenario dari A sampai Z. Tapi akhirnya keputusannya... Nah, hitungan Anda Pak Wijayanto, angka yang rasional yang artinya tetap ada gejolak, tapi tidak terlalu tinggi lah bagi masyarakat. Inflasi juga mungkin tidak terlalu tinggi gitu. Itu di berapa rupiah misalnya per liternya? 1.000, 1.500, atau langsung hajar 3.000 gitu kan? Nanti kan pasti ramai juga tuh berita di TV. Dalam waktu dekat pasti Pak JK dan Pak Jokowi akan mengumumkan. Jadi kita tunggu saja statement beliau. Jadi tapi analisisnya cukup detail kok. Kita sudah mulai melakukan itu. Salah kenaikan harga BBM ini saran saya ke Pak Jokowi satu lah. Apa? Ya konsultasikan ke PDIP sendiri. Ini agak tendensius juga ini statement ini. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi.